IFG buat apa aja di Labuan Bajo? Apakah hanya fokus ngurus lari atau ada program-program selain lari? Program ini ada beberapa rangkaian program untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diberikan oleh IFG kepada Labuan Bajo, yang terutama terkait pendidikan, terkait fasilitas kesehatan dan kebersihan, dan juga untuk mencari bibit-bibit atlet yang kemungkinan nanti bisa menjadi atlet nasional ataupun internasional di dunia lari. Tahun ini rute Labuan Bajo Marathon sudah tersertifikasi oleh World Athletic International Measurement Certificate. Tahun ini ada sekitar 9 negara yang ikut serta dalam IFG Labuan Bajo Marathon 2024, dan nyelenggarin IFG Labuan Bajo Marathon pun kita melibatkan nih masyarakat lokal. Jadi tahun ini ada sekitar 800 masyarakat lokal. Halo, selamat datang kembali di Bajo Talk Podcast, tempat kita mengulas event-event seru dan inspirasi di dunia olahraga tentunya. Dan kali ini kita akan ngomongin event paling seru di Labuan Bajo. Saya Rudi Jainuddin, tentunya episode spesial kali ini kita kedatangan tamu yang sungguh istimewa yang akan membahas salah satu event lari terbesar di tahun ini dan tepatnya di Labuan Bajo, yaitu IFG Labuan Bajo Marathon 2024. Nah, bersama saya sekarang ini ada Kak Sista, dan kali ini Kak Sista salah satu ketua, bukan salah satu ya, ketua panitia IFG Labuan Bajo Marathon 2024 sekaligus corporate secretary dari Indonesia Financial Group. Selamat datang Mbak Sista. Selamat datang. Luar biasa. Ini Bang Rudi. Ini kali pertama atau sudah sering datang ke Labuan Bajo? Kalau ke Labuan Bajo sendiri aku pribadi udah beberapa kali. Oh, udah beberapa kali. Tapi untuk IFG Labuan Bajo Marathon ini udah yang ketiga kali. Udah ketiga kali. Nah, kita mungkin banyak teman-teman yang sekarang penasaran terkait dengan pelaksanaan IFG Labuan Bajo Marathon di tahun ini. Kira-kira yang spesial tahun ini apa tuh Kak? Tiap tahun pasti spesial ya, gitu. Kalau yang spesial di tahun ini yang mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini kita ngadain lomba juga buat anak-anak kecil, buat anak-anak SD. Terus lagi untuk eventnya sendiri, tahun ini rute IFG Labuan Bajo Marathon sudah tersertifikasi secara internasional. Jadi rutenya itu sudah mendapat sertifikasi dari World Athletic International Measurement Certificate, dan juga kita kembali kepada rute yang lebih menonjolkan keindahan Labuan Bajo Marathon. Jadi ini tahun ketiga pelaksanaan IFG Marathon Labuan Bajo. Nah, kenapa dilakukan di Labuan Bajo terus Kak? Iya, pertama memang kenapa sih mau lari? Jadi memang IFG itu ingin mengajak seluruh masyarakat baik Indonesia maupun internasional untuk bergaya hidup sehat dengan berlari, gitu. Karena lari itu kan adalah salah satu faktor untuk membuat badan kita sehat. Lari adalah olahraga dan faktor untuk membuat badan kita sehat. Karena kalau sehat adalah investasi hidup kita di masa depan. Selain itu juga IFG pengen memperkenalkan asuransi sebagai instrumen proteksi untuk kehidupan di masa yang akan datang. Kenapa Bajo sih? Karena sebagaimana kita ketahui ya, keindahan Bajo itu menjadi salah satu ikon wisata terindah, salah satu ikon wisata terindah yang ada di Indonesia. Dan jadi IFG Labuan Bajo Marathon juga diharapkan bisa menjadi salah satu ikon lari yang memang ternama baik di Indonesia maupun di internasional. Dan sepengetahuan saya juga, sepengetahuan kami, belum pernah ada event maraton yang diselenggarakan di Labuan Bajo. Benar nggak sih Bang Rudi? Benar dong. Benar ya, berarti baru IFG ya. Ini yang tahun ketiga IFG Marathon di Labuan Bajo. Dan memang banyak masyarakat yang sangat support dan mendukung kegiatan itu. Nah, ngomong-ngomongin asuransi nih, katanya tadi salah satu mau memperkenalkan asuransi. Iya, betul. Kira-kira apa aja asuransi yang diperkenalkan di Labuan Bajo dalam rangka IFG Marathon Labuan Bajo? Sebenarnya kalau IFG sendiri adalah memang holding BUMN yang membawahi asuransi, penjaminan dan investasi. Untuk event Labuan Bajo Marathon kali ini, seluruh pesertanya terproteksi oleh
produk Life Saver Oke. dari salah satu anak perusahaan AFJ, itu AFJ Mm-mm. Life, dan juga mendapat proteksi asuransi perjalanan, yaitu JRP Trip Oke. dari Jasa Raharja Putra, yang Mm-mm. memang juga salah satu anggota dari Indonesia Financial Group. Oke, berarti keamanan daripada pelari-pelari ini dibantu oleh atau ditanggung sama asuransi. Iya, ditanggung oleh Oke, Life jadi Saver kalau dari saya AFJ. lari nanti ada sedikit keseleo di support Oh dong. iya, di cover dong. Oke, Sama Life baiklah. Saver. Iya. Oke, baik Kak. Kak Sita, ini ngomongin rute larinya nih di Labuan Bajo. Kalau kita lihat, apakah rutenya masih sama dengan tahun lalu atau udah berbeda? Nah, rute tahun ini memang sedikit berbeda dengan tahun lalu. Tetap kita mulai dari waterfront. Kalau start finish itu memang masih mulai di waterfront, nanti ke arah Golomori, kemudian balik lagi ke arah Transflores. Dan memang sedikit berbeda dari tahun lalu. Kenapa tahun ini kita lebih mengoptimalkan spot-spot yang memang menjadi ikon keindahan Labuan Bajo, seperti itu. Jadi lewatin Bukit Sylvia, di mana nanti akan mendapat view bukit maupun view laut gitu. Dan yang terpenting, seperti yang tadi saya udah bilang, tahun ini rute Labuan Bajo Marathon sudah tersertifikasi oleh World Athletics International Measurement Certificate. Nah, apa nggak boleh tuh dipindahkan rutenya ke arah Golomori sana gitu kan? Itu kan bagus juga tuh Kak Sita. Boleh sih, cuma kemarin mungkin ya, tapi saat ini kami masih melihat rute yang saat ini kami gunakan adalah rute terbaik nih untuk menampilkan keindahan Labuan Bajo sendiri gitu. Jadi nggak hanya, kalau Golomori kan hanya untuk bukit-bukitnya ya, tapi kalau dari rute yang kita tampilkan ini dari sisi bukit dapat, dari sisi laut juga dapat. Gitu. Jadi memang ya, AFG Marathon Labuan Bajo Marathon 2024 ini Kak Sita memang memfokus pada keindahan Labuan Bajo ya. Jadi di samping kita olahraga, kita juga memanjakan mata. Iya, karena nih Bang Rudi, di sepanjang rute akan ada totem-totem atau frame wall foto di spot-spot terbaik yang sudah kita pilihkan, itu untuk peserta bisa foto, untuk selfie gitu. Kita sudah mempersiapkan fotografer sepanjang rute, dan juga totem-totem ataupun wall foto yang memang nanti peserta juga bisa sendiri tuh ngambil, wah ini memang the best spot, the best view dari Labuan Bajo, dan gue pengen kece nih di foto ini dan untuk para dipamer pelari di itu pasti sosmed suka dong. banget dong. Luar biasa. Gitu. Berarti ada spot-spot foto di setiap item-item yang ada. Katanya ada setiap pos itu ada tarian atau dan juga sepanjang rute juga akan ada cheering point namanya. Cheering pointnya itu memang karena selain memperkenalkan keindahan Labuan Bajo, kita juga pengen memperkenalkan budaya lokal ke kancah internasional. Jadi di sepanjang rute itu akan ada tari-tarian, tari-tarian lokal, kesenian lokal, maupun memang semarak dari anak-anak sekolah untuk memeriahkan Labuan Bajo Marathon ini. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Sita, total yang akan mengikuti peserta AFG Labuan Bajo Marathon ini 2024 ini berapa aja tuh Kak sekarang? Iya, alhamdulillah makin dari tahun ke tahun ada peningkatan untuk peserta. Di tahun ketiga ini total peserta yang sudah terdaftar untuk ikut AFG Labuan Bajo Marathon itu ada lebih dari 2.500 peserta. Banyak banget. Dan itu berasal dari lokal Labuan Bajo sendiri, dari Indonesia maupun dari luar negeri. Ngomongin luar negeri nih. Nah, tahun lalu berapa negara dan tahun ini apakah bertambah karena tahun lalu kan pasti dipromosin besar-besaran tuh Kak Sita. Kira-kira tahun ini apakah negara yang mengikuti kegiatan AFG ini akan bertambah atau berkurang? Kalau untuk tahun ini memang jumlah negaranya ikut bertambah ya. Saya lupa, kalau tahun lalu mungkin sekitar 6 atau 7 negara. Kalau tahun ini ada sekitar 9 negara yang ikut serta dalam AFG Labuan Bajo Marathon 2024, dan ada puluhan peserta larinya dari internasional. Kalau negaranya sendiri ada Australia, Bangladesh, Prancis, Italia, Kenya, Malaysia, Belanda, Inggris, dan juga Amerika. Ini pasti ada testimoni sebelumnya ya Kak Sita, kenapa negara-negara kita ini, negara-negara luar ikut di kegiatan kita. Nah, kira-kira apa sih testimoni yang paling
yang paling kuat dan paling familiar sehingga orang tuh mau ngikut ke Labuan Bajo untuk ikut lari? Ya memang semua testimoni itu kemarin yang kita dapat adalah berupa keindahan, keunikan, topografi. Cuma ada satu testimoni yang saya ingat, dia simpel sih, cuma bilang gini, oke, Labuan Bajo, AFG Labuan Bajo Marathon, buat lagi. Jadi itu juga salah satu yang men-trigger kita, berarti ini memang harus buat terus nih di Labuan Bajo untuk event seperti ini. Oke, berarti memang itu tadi sih. Tapi poinnya memang bahwa Labuan Bajo menawarkan keindahan yang terus-menerus dan tidak akan pernah habis ya. Iya, keindahannya nggak cuma di pemandangan loh, tapi di budaya, terus di masyarakatnya juga, dan apa ya, topografinya juga memang sih agak pedih ya kalau untuk pelari ya, karena tanjakannya tajam, turunannya tajam. Tapi itu nggak ada yang dapat di mana lagi selain di Labuan Bajo. Itulah uniknya Bajo. Jadi sebagai ikon lari nih, diharapkannya jadi ikon lari untuk untuk maraton ini, diharapkan AFG Labuan Bajo Marathon diharapkan menjadi ikon lari yang ada di Indonesia maupun internasional. Siap Kak Sita. Nah ini ngomongin AFG Labuan Bajo Marathon 2024 nih Kak Sita. Kira-kira selain lari, AFG buat apa aja di Labuan Bajo? Apakah hanya fokus ngurus lari atau ada program-program selain lari yang dilakukan di Labuan Bajo sebelum event ini berlangsung? Memang kalau selain event Labuan Bajo Marathon, kita juga melaksanakan program tanggung jawab sosial namanya. Soalnya ini agak banyak nih ya, boleh ya contek sedikit ya. Nah, jadi memang untuk program ini ada beberapa rangkaian program untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diberikan oleh AFG kepada Labuan Bajo, yang terutama terkait pendidikan, terkait fasilitas kesehatan dan kebersihan, dan juga untuk mencari bibit-bibit atlet yang kemungkinan nanti bisa menjadi atlet nasional ataupun internasional di dunia lari. Karena kemarin sebelum bulan lalu kita kesini, kami juga melakukan coaching klinik terhadap 100 pelajar Labuan Bajo, dan di sana dilatih oleh memang mantan atlet nasional Olive Sadi dan Pascalis Nardi yang memang memberikan pelatihan untuk pelajar-pelajar yang bisa menjadi calon-calon atlet nih, nasional maupun internasional untuk lari. Dan juga untuk fasilitas kesehatan, misalnya kita memberikan bantuan mesin kapal ambulans laut, terus program penurunan stunting ke beberapa puskesmas, dan juga sosialisasi parenting, program ayo minum susu, dan juga lain sebagainya. Selain itu untuk edukasi, dari AFG juga memberikan penyerahan alat permainan edukatif dan sarana pembelajaran untuk sekolah-sekolah di Labuan Bajo. Dan yang terkini mungkin juga ya, sebagaimana kita ketahui kan baru saja terkena ini ya, bencana ya, kami juga turut berduka cita dan berbelasungkawa, dan sebagai rasa empati kami terhadap korban, rencananya juga AFG akan memberikan santunan terhadap korban terdampak dari erupsinya Gunung Lewotopi. Nah, berarti memang ada program selain lari ya, Kak Sita ya? Iya. Nah, ini tadi sempat disinggung terkait ada dicari atlet-atlet yang ada di Labuan Bajo. Berarti ada pelatihan khusus buat mereka-mereka? Betul. Kemarin memang itu kami bikin coaching klinik khusus pelajar di Labuan Bajo. 100 orang pelajar kami latih untuk berlatih berlari, karena orang ngeliatnya mungkin lari aja gampang, padahal sebenarnya ada tekniknya. Saya juga gitu Kak, pas daftar baru lari dikit udah ngos-ngosan. Ternyata ada ininya, ada tekniknya biar nggak cepat ngos-ngosan, biar kaki nggak sakit, biar dampak jangka panjangnya juga kepada tubuh tuh sehat, bukan hal-hal yang di luar sehat gitu ya. Jadi ada pelatihannya waktu itu 100 orang, dan juga kemarin 100 orang pelajar itu kami undang untuk acara road to di Labuan Bajo, dan nanti pun di eventnya di AFG Labuan Bajo Marathon memang ada
kategori khusus pelajar. Oke. Jadi pelajar SMP Mm-mm. itu khusus 5 kilo nanti ada podiumnya. Oke. Pelajar SMA itu ada 10 kilo untuk Oke. podiumnya seperti itu. Jadi memang kita selain mungkin untuk masyarakat umum, Oh, berarti untuk pelajar juga iya disediakan kita podiumnya sediakan ya? karena memang kami concern terhadap Oh, pembibitan jadi atau kadang atlet lari masyarakat ini. nih Kak Sita berpikir bahwa AFG ini maraton ini dikhususkan buat masyarakat umum saja, tidak buat Enggak anak-anak. dong, kan ada juga yang memang Buat pelajar kita ya. berikan untuk Labuan Bajo, Oke. untuk Nah, kalau pelajarnya. ada yang baru tahu nih Kak Sita, boleh mendaftar atau udah ditutup nih? Aduh sayang sekali karena pendaftaran sudah tutup Oh. dan tiket sudah sold out. Oh, Iya. padahal saya masuk kategori pelajar loh Kak Sita. Mungkin tahun depan masih pelajar nggak? Tahun depan masih, kalau tahun lah depan ya. masih pelajar kita bisa masuk Baik ke Kak Sita. pelajar. Nah, ngomongin tentang selesai maraton ini besok nih, tanggal 9 ya. Tanggal 9 November, 2024. Iya. Nah, itu ada kalau kita lihat adik-adik semua dan semua masyarakat Labuan Bajo itu ada pusat kegiatannya itu kan di waterfront. Di waterfront. Labuan Bajo. Betul. Ini setelah lari itu apakah ada atraksi atau ada apa di sana itu Kak? Orang bertanya-tanya, ini ada apa lagi gitu? Oke, yang pasti setelah lari kan nanti kan kita dapat medali dong, udah finish, terus dapat refreshment, dan juga pastinya nanti masyarakat dan seluruh peserta bisa berkumpul di waterfront untuk bergembira karena kan ada hiburan. Kita ada Diskoria yang akan menghibur para peserta dan juga door prize dan juga acara-acara hiburan lain. Oke, berarti setelah kita lari kita harus chill nih, biar boleh lah ya, biar capek-capek kembali segar lah ya Kak Sita ya. Nah Kak Sita, ngomongin tentang tadi kembali segar nih, ini mungkin ada yang bertanya-tanya, AFG Labuan Bajo Marathon 2024 ini kan udah ketiga kali dilaksanakan Labuan Bajo. Kira-kira dari data yang mungkin Kak Sita kumpulkan bersama tim, apa sih dampaknya buat masyarakat lokal? Apakah ini nanti hanya menguntungkan buat seseorang saja, atau misalnya hanya menguntungkan buat pelari saja, dia mendapatkan pemandangan yang indah, kemudian mendapatkan kesehatan yang bagus. Nah, kira-kira dampaknya nih buat masyarakat lokal. Oke, kalau masyarakat lokal dampaknya yang jelas kita nyelenggarain AFG Labuan Bajo Marathon pun kita melibatkan nih masyarakat lokal. Jadi tahun ini ada sekitar 800 masyarakat lokal yang terlibat dalam event ini. Jadi yang nanti ikut jaga di Rest Village sebagai cheering point, nanti juga ikut di tim medik atau water station. Jadi sepanjang rute itu banyak kita melibatkan sumber daya lokal. Jadi dan semua dari Labuan Bajo. Iya, 800 orang terlibat, 800 warga lokal terlibat dalam event ini. Itu yang pertama. Kalau dampaknya sendiri, memang kita setiap tahun, khususnya tahun lalu ya, setelah penyelenggaraan event tahun lalu kami melakukan penelitian bekerja sama dengan UI, LM UI, itu dari UI melakukan riset nih kepada Labuan Bajo, masyarakat Labuan Bajo melakukan riset, survei dan wawancara. Mereka bertanya, event ini apa sih dampaknya kepada Labuan Bajo? Apakah positif kah ataukah negatif kah? Dan ternyata berdasarkan riset, hasil risetnya UI, memang di bulan penyelenggaraan, jadi jumlah kunjungan dari luar, masyarakat luar Labuan Bajo ke Bajo itu meningkat. Kemudian kuliner juga lebih ramai, travel agent juga lebih ramai di bulan penyelenggaraan ini. Jadi secara ekonomi itu memang dampaknya positif untuk Labuan Bajo. Secara sosial pun budaya dan juga Labuan Bajo sendiri kan juga lebih terkenal, lebih dikenal ya di dunia internasional karena terbukti. Jadi masyarakat luar negeri pun juga ada yang join di acara ini. Saya menyentuh di wilayah kuliner Kak. Nah, berarti di waterfront saat ini pasti ada tenan-tenan kuliner ya Kak? Ada kuliner. Memang kalau kuliner itu nanti akan ada spot tersendiri di tenan nanti dan di tanggal AFG 9 November. Siapkan itu buat gitu. Dan kalau UMKM sendiri sebenarnya aku boleh tambahin ya tadi dampaknya sekitar 100 UMKM itu terdampak untuk acara ini gitu. Dan kalau khusus di Rest Village memang nanti ada
tenda khusus untuk UMKM. kuliner lokal UMKM. Okay. Termasuk juga di RTC, kan kita nih RTC 2 hari nih, hari ini sama besok. Ada juga tenda kuliner di RTC. Oke, berarti memang dampak AFG Labuan Bajo Marathon di tahun ini makin mengena ke masyarakat. Betul. Tadi yang pertama mungkin anak-anak ini ya, anak-anak pelajar, iya. Kemudian juga yang ikut membantu panitia-panitia sehingga ini tadi ada 1.000 orang ya. Untuk bantu sumber daya lokal 800, sekitar 800 orang. Wah, banyak sekali. Gitu. Ini berarti mereka belajar juga ya untuk memanage, mengatur sebuah kegiatan. Dan kita juga memperkenalkan ini nih Bang Rudi, memperkenalkan Puncak Waringin sebagai salah satu spot terbaik dalam foto di Labuan Bajo. Karena kita tahun ini Respect Collection ini dilakukan di Puncak Waringin. Puncak Waringin, iya. Gitu. Kebetulan itu di bawah sekolah saya tuh. Iya itu di situ, bagus banget. Aku baru tadi kesana, waduh bagus banget. Oke, berarti kalau tahun lalu di mana Kak? Tahun lalu di Meruara. Di Meruara. Nah, sekarang di Puncak Waringin. Iya, bisa melihat sambil mereka menukarkan respectnya, nah sambil foto-foto terbaik di situ. Betul, iya. Kata best spotnya Bajo udah di situ ya. Iya, itu udah puncak tertinggi sekali. Waduh, iya. Nah, berarti memang luar biasa ya AFG saat ini. Iya. Luar biasa memberikan dampak yang baik buat masyarakat. Nah, Kak Sita, mungkin tahun depan ini AFG akan berlanjut terus atau bagaimana? Atau berhenti di 2024? Jadi AFG Labuan Bajo Marathon itu memang merupakan flagship event untuk AFG Group, bukan hanya AFG. Jadi AFG itu memiliki grup yang beranggotakan 16 perusahaan di bawahnya dan AFG Labuan Bajo Marathon ini merupakan salah satu flagship event AFG Group yang memang rencananya akan diselenggarakan setiap tahunnya. Dan titik fokusnya di Labuan Bajo. Labuan Bajo dong. Luar biasa sekali. Saya sebagai orang Labuan Bajo, Kak Sita sangat bangga sekali ya, karena tiap tahun kegiatan ini dilangsungkan di Labuan Bajo dan membuat ramai Labuan Bajo. Sayang tahun ini saya tidak ikut lari. Kenapa tuh? Karena umur saya kan bisa ikut yang umum. Ikut umum, tapi tahun lalu ikut Kak Sita. Tahun ini nggak sempat daftar karena udah tutup. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini momen dimana kami semua orang Labuan Bajo sangat antusias untuk menyaksikan dan melihat kegiatan AFG Labuan Bajo Marathon 2024. Nah, Kak Sita, sebelum kita tutup nih, ada apa yang ingin Kak Sita sampaikan ke masyarakat Labuan Bajo atau yang menonton Bajo Talk kali ini terkait AFG Labuan Bajo Marathon 2024? Yang penting siapkan diri teman-teman untuk ikut AFG Labuan Bajo Marathon 2024 kali ini nanti tanggal 9 November 2024 di Waterfront, dan hadapi tantangannya, nikmati keindahannya. AFG Labuan Bajo Marathon, the most beautiful marathon in Indonesia. Oke, terima kasih Kak Sita, luar biasa sekali teman-teman seluruh para penonton Bajo Talk Podcast. Dan kita tentu sudah mendengar ya dari Ketua Panitia AFG Labuan Bajo Marathon 2024 apa saja yang dilakukan, dan ini sungguh sangat berdampak buat perkembangan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata premium. Dan tentunya kita berharap pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan terus-menerus dan menjadi ikonnya Labuan Bajo. Oke, saya Rudi, sampai jumpa dan semoga kita semua dapat mengikuti event ini dengan baik. Terima kasih Kak Sita. Terima kasih Bang Rudi, bye-bye.